أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Apa waktu kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah karena Makkiyah turun di kota Mekah. Pembahasan pokoknya adalah tentang iman, khususnya iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dan itu kunci, Pak. Makanya apa yang membedakan antara generasi sahabat dengan generasi setelahnya, termasuk generasi kita ini? Ini yang mengakui adalah sahabat Nabi namanya Jundub bin Abdillah. Bedanya apa sih kita dalam belajar dengan sahabat ketika diajari Nabi? Jundub bin Abdillah mengatakan begini, Kunna wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahu fityatun hazzabiratun. Dulu kami anak-anak muda itu ngaji di sekeliling Nabi, membentuk halaqah gitu ya, di sekeliling Nabi ya. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman kepada Nabi sebelum mempelajari Al-Quran. Maka setiap turun ayat Al-Quran, fasdadna bihi iman kami selalu bertambah. Nah, sementara kalian, ini kata Jundub, berarti ngomongnya sama tabiin, generasi setelah sahabat. Wa antumul yawm, kalian hari ini, kalian sudah mendapatkan Al-Quran sempurna, baru mempelajari iman. Makanya sering sekali sudah ngerti ilmunya tapi tidak manut sama Al-Quran. Sudah ngerti itu larangan tapi berat meninggalkan ya. Sudah ngerti itu perintah tapi tidak kunjung juga dilaksanakan. Itu kualitas yang membedakan, Pak. Jadi mengapa iman itu dipentingkan oleh Nabi? Karena begitulah agar menancap keyakinan itu. Makanya sering sekali diingatkan tentang surga dan neraka, kejadian hari kiamat, yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan. Itu 13 tahun, Pak. Temanya itu saja. Gak ada tema-tema beban, gak ada. Ya, sholat baru dibebankan tahun berapa? 10 ya. Kenabian setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah, pas perang Badar. Jadi 13 tahun di Mekah itu tidak ada puasa Ramadan, tidak ada. Zakat juga tidak ada. Yang tidak, zakat sudah diperintahkan tapi tidak ada nisabnya. Ya, seperti infak, cuma diwajibkan. Ya. Tapi semua syariat itu nanti di Medina, dan itu begitu ada ayat turun beratnya seperti apapun, mereka sahabat mengatakan samina wa ata'na. Kami sudah tahu, kami mendengarkan, kami siap mentaati. Itu kualitas yang membedakan, Pak. Itu makanya begitu khabar intahaina. Kami merdeka, kami taubat, kami berhenti. Mulai dari apanya ini, pabriknya, salesnya, penjualnya, peminumnya, semua langsung merdeka. Termasuk ibu-ibu ini, ketika turun syariat jilbab, ya, ketika Nabi sampaikan kepada kaum muslimin, ya ayyuhan nabi, hai nabi, kulli azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu. Banat berarti anak-anak perempuan, karena lebih dari satu putri Nabi ya. Wa nisa'il mu'minin, dan istrinya orang-orang beriman, para sahabat dan istrinya itu. Untuk apa? Yudnina alaihina min jalabibihinna, agar mereka mengenakan jilbab yang untuk menutup auratnya, dari kepala, dada, sampai kakinya. Maka hari itu
digambarkan Madinah dari kejauhan seperti burung gagak, banyak itu ya. Itu digambarkan gagak warnanya apa? Hitam. Nah, itu yang melandasi kenapa sebagian para ulama mengutamakan berwarna hitam itu karena sirahnya itu begitu. Ya, para istri sahabat itu ketika itu langsung apapun yang nggak punya jilbab bisa ambil apa sarungnya suaminya sesuai, yang penting rambutnya ditutup ya. Yang punya taplak beca mungkin diambil taplak becanya. Itu ketika iman sudah apa? Tumbuh menancap. Termasuk hal yang paling berat saya sering sampaikan karena memang penting belajar itu mulut harusnya. Termasuk hal yang paling berat adalah riba. Itu hanya beberapa bulan menjelang Nabi meninggal, itu tahun ke-10 kenabian. Riba itu Pak, yang paling berat kan, makanya taruh paling belakang Pak. Andai kan riba ditaruh di Mekah, pada protes ya? Ya kayak kita hari ini, tak mungkin bisa hidup tanpa belakang itu. Itu Pak, kalau imannya belum apa ini, belum menancap itu logika manusia itu maju sebelum iman. Nah itu ya. Makanya yang tak yakin Allah kasih solusi, dia tak yakin Allah maha segalanya, dia tak yakin bahwa Allah menyiapkan kejutan rezeki tak terduga bagi yang bertakwa. Kenapa? Karena belum menancap. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, andaikan yang turun pertama kali kepada para sahabat ayat-ayat tentang syariat, tentang beban, sungguh mereka tidak akan menerima Islam sebagai agama. Kenapa? Isinya beban. Beban berat atau ringan Pak? Berat ya? Beban itu. Nah makanya kalau ada pengulangan tema, karena kita bahasnya wakiyah, ya itu sebagai penguat tema iman yang memang begitu Nabi memfokuskan menjadi para sahabatnya. Baik, kemarin sampai surat Al-Basar tentang Allah mencela Mutilal insanu ma'akfarah ya. Betapa celakanya lukinan, betapa terlaknatnya manusia itu kok bisa-bisanya mereka kufur kepada Allah. Kemudian diceritakan tentang min ayyi syai'in khalaqah, bukankah manusia itu diciptakan dari mani yang sangat menjijikkan sekali ya, kemudian dibentuk di rahimnya ibunya masing-masing, tidak bisa keluar sendiri, dikasih jalan keluar oleh Allah, lahirlah manusia itu ya. Kemudian dia nggak punya apa-apa, Allah kasih rezeki ya. Jadi rezeki itu terus bertahap itu ya. Dan itulah manusia. Tapi mengapa mereka tak kunjung ya, beriman kepada Sang Pemberi rezeki itu? Nah, itu sudah dibahas kemarin. Malam ini masuk ayat 24 ya. Kalau Allah ingatkan dengan kejadian dirinya yang hina, dina, tidak punya kuasa tapi sombong, belum cukup. Pengingatnya itu ditambah sama Allah ayat berikutnya. Wal yanzuril insanu ila ta'amih. Maka ini suruh melihat keluar. Kalau ke dalam nggak bisa lihat Pak. Kita tadinya nggak punya apa-apa, Allah kasih ya. Kita nggak bisa apa-apa memberi kekuatan, kan begitu fase manusia itu ya, lemah, kuat, nanti lemah lagi, meninggal, dibangkitkan, kembalikan begitu fasenya. Kali ini Allah mengingatkan manusia, maka lihatlah masing-masing manusia itu ila tu'ami, tentang apa yang dimakannya. Makan ini ya, tentang nikmat makanan baru satu, belum nafas, oksigen, belum udara, belum macam-macam ya. Anna sobabnal ma'a sobba, bahwa kejadian makanan itu bisa ada itu pertama Allah sampaikan anna sobabnal ma'a sobba, kami turunkan hujan dari langit dengan derasnya. Ini di luar gerimis Pak? Ya gerimis ya. Ini berarti anugerah ya. Allah ingatkan, tidaklah kami menurunkan hujan dengan derasnya kepada mereka.
Summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi ya untuk menerima air itu. Makanya manusia itu kata Nabi sama diumpamakan seperti tanah. Jadi ada perumpamaan dari Nabi itu, saya dan perumpamaan orang yang mendengar dakwahku seperti perumpamaan hujan dengan tanah. Ada yang Masya Allah tanah itu Pak, karena saking lamanya nggak ada kedatangan hujan, begitu hujan turun, dia senang sekali. Kemudian diterima dengan penuh syukur, diserap oleh tanah itu, kemudian ditumbuhkan di atasnya berbagai rumput yang hijau, sayur-sayuran yang segar, buah-buahan yang dibutuhkan manusia. Itu perumpamaan tanah pertama. Ada tanah yang kedua, begitu dia butuh air banget, kemudian datanglah hujan itu kepada tanah itu, kemudian dia serap tanah itu, tapi tidak menumbuhkan apapun di atasnya. Ya. Ini perumpamaan antara yang beriman tipe yang kedua. Dia dapat ilmu, diserap saja itu. Apa? Diserap itu artinya diterima Pak itu. Ya. Ini tapi tidak menumbuhkan apa? Sesuatu di atasnya. Mohon maaf ya. Ngaji seprene belum ada perubahan. Nah, ini model yang kedua ya. Jadi ngerti itu. Pak jenengan kan sudah ngerti kan, sholat berjamaah itu lebih utama. Hukumnya apa Pak berjamaah? Wajib menurut Imam Ahmad ya. Fardu kifayah menurut Imam Syafi'i ya. Jadi memang nggak bisa mengatakan wajib gitu ya, karena ulama beda pendapat ya. Ya sudah tahu saya, tapi kok belum tertarik Pak ke masjid. Nah itu mungkin teologi yang kedua tadi Pak. Sudah ngerti, tapi diserap saja itu. Nah itu ibarat air itu, dia kalau dikeluarkan dari tanah itu buat sumur, digali, dia naikkan itu keluar semua Pak ilmunya. Pak apa hukumnya sholat berjamaah? Buat dia apa? Sholat berjamaah 27 lipat lebih baik daripada sholat sendirian. Ilmunya keluar semua ya. Dan dia serap. Ada tipikal tanah yang ketiga. Tanah itu tandus, butuh air, Masya Allah, butuh air dia. Kemudian datanglah air hujan Pak, Allah kirimkan hujan. Tapi tanah itu menolak semua air, malah jadi apa ini? Banjir di mana-mana Pak. Dia aslinya haus tentang hidayah, kok bodoh, tidak paham agama. Begitu datang pencerahan dia Pak, tolak semua. Nah, akhirnya malah dia merasa tidak butuh terhadap air itu, padahal sebenarnya dia amat butuh kepada air itu. Begitulah perumpamaan hidayah itu. Semua butuh hidayah Pak, tapi ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang diam, pasif, ada yang menolak mentah-mentah tentang hidayah yang sampai kepada orang tersebut ya. Ini perumpamaan yang Allah sampaikan kaitan dengan Nabi sampaikan kaitan dengan air hujan dan perumpamaan hidayah dakwah. Kali ini Allah sampaikan manusia kurang apa kok masih kufur itu ya. Diciptakan Allah dari yang hina-hina dan dimuliakan, diberi kedudukan oleh Allah. Masih kufur, Allah ingatkan. Coba lihat apa yang dia makan. Bukankah penciptaannya dengan detail Allah sampaikan berupa air turun menyapa bumi ya. Kemudian tumbuhlah dari bumi itu fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan di dalam bumi itu habba. Apa habba? Bijian ya. Maka tukul Pak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa inaban wa qabba, Allah mendetil sampaikan. Kemudian inab itu anggur, wa qabba dan berbagai jenis sayur-sayuran. Jadi Allah tidak mengingatkan yang sederhana dulu ini. Coba tentang makanan. Kenapa mereka kok tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa zaituna, dan apa ini? Buah zaitun. Ada yang pernah makan Pak zaitun? Lihat buahnya. Pernah ya, minimal di
YouTube ya. Kalau minyaknya mungkin sering pakai ya, zaituna ya. Ini buah yang diberkahi ya. Minyak yang diberkahi ya. Wattini wazzaitun. Dalam awal surat At-Tin itu dibahas nanti. Ini belum sampai bahas itu At-Tin ya. Wazzaituna, dan buah zaitun tumbuh atas izin Allah dengan perantara Nabi, hujan, kemudian tumbuh bijinya, tumbuh anggur, buah zaitun, buah nahla. Apa nahla? Kurma. Bahkan ini dijadikan pohon terbaik. Kalau Nabi pernah menyampaikan, ya, inna minasyajari syajarah. Dari sekian banyak jenis pohon, ada satu pohon yang begitu banyak manfaatnya, dan itu adalah perumpamaan orang beriman. Pohon apakah itu? Pohon kurma. Nggak ada yang terbuang kurma itu ya. Dicirikan aslu hasa gitu, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, dahannya, rantingnya gagah menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha-ukulahin bi rabbiha, berbuah sepanjang musim dengan izin Rabbnya ya. Karena kalau di Indonesia kurma hidup tapi tidak berbuah gitu. Ada yang berbuah tapi kurang manis ya, kurang panas ya, sepanas Madinah ya, kalau mas panas. Allah sampaikan itu agar jadi pengingat bagi manusia. Hadiqah, kebun, dan kebun-kebun gulban yang rindang, rimbun ya. Ini Masya Allah Pak, ini kalau ayat ini turun di Indonesia barangkali nggak gumun ya, karena kita sudah terkenal ini tanahnya subur, sehingga segala sesuatu pun kaya ya wajar itu di Indonesia. Tapi ini di padang pasir, negeri yang tandus, Allah tumbuhkan banyak pohon-pohon sayur mayur, bahkan kebun-kebun yang rindang. Ini andaikan bukan karena kekuasaan Allah, tidak mungkin di tempat yang seperti itu tumbuh hal-hal yang tidak memungkinkan di tempat seharusnya seperti itu. Nah, Indonesia mungkin wajar kan, karena negeri yang sangat subur gitu ya. Wafakihah dan buah-buahan ya, fakihah, wa abba, dan berbagai jenis rumputan. Untuk apa semua itu? Allah sampaikan mata'an lakum, untuk kamu nikmati, wali an'amikum, dan untuk hewan-hewan yang kamu miliki ya. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita kaji malam ini, Allah hanya tidak mengingatkan, kok bisa manusia nggak bersyukur kepada Allah, kurang apa baiknya Allah ini ya. Mereka dari mani yang menjijikan diciptakan, kemudian kelak dimuliakan hidupnya, diberi rezeki oleh Allah ya. Kemudian Allah tumbuhkan berbagai jenis sayur-sayur, buah-buahan, ada anggur, ada zaitun, ada berbagai jenis buah-buahan, sayur-mayuran. Semua itu bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk kalian ya. Dan Allah tidak butuh apapun. Maka di ayat ini Allah hendak menegaskan bahwa semua yang disiapkan oleh Allah itu bukan untuk Allah ya. Dari hal-hal yang manusia nikmati berupa tadi kenikmatan dunia itu semuanya adalah milik manusia yang diberikan kepada mereka untuk dinikmati. Nah, makanya di sini Allah juga mengingatkan ya tentang syukur itu kembalinya bukan kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, surat Ibrahim. La in syakartum, andaikan kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah ya. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur itu ya tidak bersyukur maksudnya, inna adabi lasyadid, sungguh adabku amat sangat pedih. Ini tidak menunjukkan bahwa manusia itu kalau bersyukur itu kembalinya bukan kepada Allah. Maka di hadis qudsi Nabi menyampaikan panjang hadisnya itu tentang bagaimana semua kembali kepada Allah, kembali kepada makhluk atau hamba. Hadis qudsi yang panjang ini menceritakan ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, "Fima yarwi an Rabbi Azza wa Jalla." Ya. Apa kata Allah? Ya ibadi wa hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan manusia pertama kalian, berarti siapa? Nabi Adam. Dan manusia terakhir kalian, berarti siapa? Yang ketemu hari kiamat. Semuanya beriman kepadaku, kata Allah. Gak ada Pak, orang yang ngeyel, bangga, gak ada. Semua baik itu Allah sampaikan, itu tidak menambahkan kemuliaan untukku sedikit. Ya ibadi wa hambaku, seandainya manusia pertama kalian Adam sampai manusia terakhir kalian itu semuanya ingkar kepadaku, tidak ada yang manut sama Allah, itu tidak menjadikan aku terhina, kata Allah. Ya, cara kasarnya orang disembah, orang padahal bagus gawai itu ya. Jadi nggak ngefek Pak. Ya, kita semua saat dunia itu taat semua, Allah nggak jadi bangga, tidak tambah mulia. Saat dunia ngeyel semua, Allah tidak terhina. Lain karena manusia Pak. Manusia itu kalau ditaati bangga karena merasa apa? Berwibawa. Misalnya Pak RT, saya kemarin Agustusan ya, kepada semua warga untuk mengibarkan bendera. Kira-kira warganya langsung Masya Allah mengibarkan semua, ya, malah benderanya anyar-anyar, ya, bagus-bagus itu. Katanya seneng nggak Pak? Seneng lah ditaati. Coba warganya suruh masang bendera malah nggak ada yang masang itu. Gimana katanya? Terhina kan? Jadi warga angel kan, ada yang ngeyel-ngeyel ya. Aku rapi aja nih, gitu kan Pak. Itu. Kalau manusia kan begitu. Ya. Allah nggak masalah Pak. Semua orang taat sama Allah, Allah nggak jadi lebih mulia. Semua orang ngeyel, semua saat dunia nggak ada yang beriman satupun, Allah nggak terhina sama sekali. Makanya Allah mengingatkan, kamu kalau bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, kembalinya kepada dirimu. Wa in kafartum, tapi kalau kamu kufur kepada nikmatku, sungguh adabku amat sangat pedih, kata Allah. Nah, ini manusianya diingatkan Pak. Bahkan nanti Allah tidak pandang dulu tentang agama ketika memberi dunia. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, nanti pas bahas Al-Baqarah itu 128 ada doa Nabi Ibrahim, wa in qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Dan tatkala Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, itu aslinya doa untuk negeri Mekah. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah penduduknya itu rezeki buah-buahan. Kenapa? Negeri itu kesan banget sampai Ibrahim berdoa, ya Allah negeri yang tandus itu beri buah-buahan untuk penduduknya. Tapi Ibrahim ngasih syarat, man amana billah, tapi yang diberi rezeki hanya mereka yang beriman kepada Engkau saja ya Allah. Ya, adapun yang tidak beriman tidak perlu dikasih rezeki kan? Itu Nabi Ibrahim. Ya. Allah katakan qala wa man kafara, tidak wahai Ibrahim, bahkan yang kufur, yang tidak beriman, yang membangkang sekalipun, aku beri rezeki berupa nikmat buah-buahan, rezeki yang melimpah ruah, aku beri meskipun tidak beriman kepadamu. Kemudian Allah katakan fa'umatihu qalilan, ya, aku beri nikmat qalilan, sedikit sekali. Kenapa? Dibandingkan apa yang Allah disiapkan untuk mereka yang beriman di surga, ada bandingannya Pak. Tapi dunia itu Allah nggak pandang siapapun, yang hidup mesti dikasih rezeki. Ya, makanya nggak ada orang hidup nggak ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan setiap binatang melata, siapapun yang hidup di bumi ini pasti rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsepnya Pak. Ya, hidup itu memang pilihan. Makanya diakhiri oleh Ibnu Katsir dengan mengutip firman Allah, Inna
inna hadainahu sabil. Kami telah memilihkan untuk mereka jalan, ya, dua jalan, imma syakiran wa imma kafuran, ya, entah jalannya orang-orang yang bersyukur, yang beriman, kafuran orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai ayat mata'allakum mali'an'amikum selesai tema tentang manusia diingatkan. Nah, maka sampai pada poin ini hendaknya kita mulai merenung ini, ya. Segala hal itu mesti karena Allah perbuatan kita. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian berupa keburukan itu pasti ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Nah, ini kalau ada yang merasa dulu Pak, ketika tsunami melanda Aceh tahun berapa? 2004, ya. Orang yang ngeyel bertanya, kenapa yang dilanda tsunami kok bukan Bali saja, orang yang banyak berjemur Aceh itu. Kenapa Aceh yang disebut Mangrove Aceh Darussalam? Kenapa Aceh? Ya, bukankah namanya saja sudah Darussalam, bukan Darussalam? Ya, negeri yang damai, penuh keselamatan. Kenapa yang diuji sana? Kenapa bukan mungkin Patani atau Thailand, tempat-tempat manusia-manusia yang banyak merubah gender, operasi ganti kelamin dan sebagainya? Kenapa kok malah Aceh yang kena itu? Nah, Allah sampaikan tadi, ya, setiap ada musibah yang menimpa kalian itu ulah perbuatan kalian banyak fu'angkasir, tapi Allah memaafkan sebagian besar di antara kalian. Jadi yang tidak diadab oleh Allah karena maksiat itu bukan karena Allah memandang itu baik, tapi mereka oleh Allah sedang dimaafkan oleh Allah, ya, untuk diberi kesempatan apa? Kembali kepada Allah. Ya, yang ditegur pun juga begitu, agar mereka sadar mereka salah dan kembali kepada Allah. Karena Allah itu begitu Pak, ketika memanggil ahli maksiat itu apa kata Allah? Kul ya ibadiyalladzina asrafu, sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang kafir, yang fasik, yang ahli maksiat, ya, agar mereka kembali, ya. Jadi Allah luar biasa, maha rahmannya, maha pemberinya, pengasihnya kepada siapapun yang hidup diberi rezeki oleh Allah, mau beriman mau enggak, semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita diberi rezeki yang paling besar, nikmatul apa? Iman. Karena ini yang membuat langgengnya nikmat itu nikmatul iman. Makanya yang pertama kan disebut Allah rugi siapa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Yang enggak rugi itu adalah mereka yang beriman yang pertama. Baru Allah bicara amal soleh lanjutan ayatnya. Makanya ada nanti di akhir surat Abasa ini tentang dua nasib manusia pada hari akhirat. Baik, kita masuk poin terakhir surat Abasa. Fa idza ja'atis shakhah, ya. Fa idza, maka apabila ja'at, dan telah datang as-shakhah. Masakhah, kala Ibnu Abbas, as-sakhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Sakhah itu adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Itu menurut Ibnu Abbas. Artinya apa? Apabila datang hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Kalau Ikrimah mengatakan sakhah itu adalah suaihah yaumul qiyamah, suara yang memekakkan telinga, suara yang kencang banget ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Ya. Hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu, ya, seseorang pasti akan meninggalkan saudaranya. Jadi kalau hari ini Pak, kita akrab banget dengan saudara kita, orang-orang yang bersaudara itu besok tidak peduli nasib saudaranya.
wa ummihi wa abih, bahkan terhadap ibunya. Ibu yang seharusnya dijaga ketika tuannya, ketika lemahnya itu, ketika datang hari kiamat dan hari kebangkitan itu, semuanya nggak peduli, Pak, nggak peduli. Bahkan di riwayat ini, andaikan ini kan perumpamaan, Pak, andaikan Isa bin Maryam itu, ya, Isa, ya, Ruhullah itu, Nabi Isa alaihissalam itu ketemu dengan hari kiamat itu, pasti dia tidak akan mendekat kepada siapa? Ibunya Maryam, pasti akan meninggalkannya. Kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Makanya orang-orang itu diingatkan, Pak, bahwa al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Kekayaan, mal, harta, banun, anak-anak yang dibanggakan itu, Pak. Dengan kisahnya tentang Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini orang, bapaknya Khalid bin Walid ini tokoh besar di Mekah ketika itu, sangat dihormati. Maka semua orang itu menginginkan harusnya yang patut jadi nabi itu bukan Muhammad tapi Al-Walid bin Mughirah. Dia sudah punya segalanya, harta, kaya raya dia. Al-Walid, anak-anak terpandang luar biasa. Dia punya anak 9 laki-laki semua jadi tokoh hebat semua. Yang masuk Islam 2. Salah satunya yang paling masyhur Khalid bin Walid bin Mughirah, yaitu Al-Walid. Ya. Dia dibanggakan itu. Maka yang begitu tuh besok pasti yang hari ini dibanggakan itu nggak ada yang bisa tolong, Pak. Anak nggak peduli dengan orang tuanya. Ya. Ini ketika membayangkan dasarnya hari kiamat agar semua itu berpikir. Makanya di ayat Al-Kahfi itu Allah sampaikan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah. Tapi bagian solehah simpanan yang baik, Pak. Makanya bagaimana anak bisa jadi investasi itu ya disiapkan bekalnya, bekal dunia untuk mencari kebahagiaan dunia, bekal akhirat untuk mencari kebahagiaan akhirat. Maka manusia itu benar, jangan cuma mikir hidup enak, berpikirlah gimana caranya mati enak. Dan setelah kematian kejadian nyaman. Salah satunya investasinya adalah anak-anak soleh dan soleha. Makanya ketika kita masih hidup ini suruh mikir sama Allah, waliyakhsha, dan takutlah. Siapa yang harus takut? Kita, terutama kepala rumah tangga. Alladzina law taraku min khalfihim, andaikan kita ini mati, Pak. Kita yang Masya Allah bisa 5 waktu, tepat waktu berjamaah di masjid ini meninggal dunia ini, suruh mikir sama Allah. Apa yang dipikirkan? Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Andaikan bapak yang soleh tadi meninggal, penggantinya bukan generasi yang soleh, tapi generasi yang lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ibadah, ya, lemah harta, lemah segalanya. Maka suruh pikir, jangan sampai kita yang tadi ibadahnya baik itu merasa puas. Generasi berikutnya bagi anak kita terdekat dipikirkan, gimana caranya saya sudah meninggal, kesolehannya dilanjutkan oleh anak-anak saya. Itu suruh pikir. Nanti kita buka surat An-Nisa ayat 9 tentang apa yang harus disiapkan agar anak-anak tidak lemah. Ya, salah satunya adalah ilmu agama. Ya, ini bab tentang memikirkan masa depan anak-anak kita. Besok begitu, anak-anaknya dibanggakan itu, Pak, yang sekolahkan tinggi-tinggi itu, istri yang dituruti semua keinginannya itu, wah, lihat suaminya itu ya sudah nggak peduli, lari tetap, yang penting dirinya selamat, Pak. Begitu. Gak ada yang dipikirkan, ya, kecuali diri sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap jiwa, setiap manusia hari itu mereka sibuk dengan pikiran yang menggelari dalam pikiran. Dia udah pikir, kira-kira nanti pas dibagi catatan saya terima dengan tangan kanan kah, tangan kiri kah, atau warna abduri membelakangi? Apakah saya masuk surga atau neraka? Semua apa ini
jadi pikiran besarnya. Dan nggak peduli anak istri, ya apalagi kok saudara, nggak peduli. Nah, maka di sini ada hadis dari Aisyah. Aisyah bertanya begini. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tuhsyaruna kufatan uratan ghuralan." Kalian akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, dalam keadaan telanjang bulat. Ya, faqalat imra'atun, maka tiba-tiba perempuan bertanya, ada yang mengatakan adalah Aisyah. Ya Rasulullah, apakah tidak saling melihat antara kita dengan yang lainnya? Apa enggak mau? Di mana rasa malu itu ya Rasulullah? Qala ya fulanah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu tidak sempat berpikir apa-apa, ngeres. Ya. Jadi melihat manusia nggak ada rasa malunya, semuanya dibaca dalam keadaan telanjang. Hari itu nggak ada yang berpikir macam-macam, sibuk dengan satu pikirannya, yaitu tempat kembalinya kemanakah mereka. Ya. Aisyah bertanya, "Fakaifa bil awal?" Bagaimana dengan awalnya ya Rasulullah? Apa enggak malu? Kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang pikirannya memikirkan yang lebih berat, apa? Tentang nasibnya, Pak. Nah, ini sudah bicara tentang hari kebangkitan berarti. Maka di hari itu ada dua wajah. Nah, sudah terlihat ini. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Hari itu ada wajah-wajah yang berseri, Pak. Wajah yang sumringah, wajah-wajah yang penuh apa? Kegembiraan. Siapa ini? Wujuhu yawma idzin musfirah. Ini adalah wajah-wajah orang yang beriman, ya. Mereka sudah kelihatan ya, senyum, senang, bahagia. Kenapa? Mereka sudah dinanti oleh nikmat yang tidak ada ujungnya, yaitu nikmat surga. Ya. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Di satu sisi ada wajah-wajah yang tertutup debu. Ya, ghabar itu debu. Kalau di Al-Ghasyiyah itu nanti ada ayat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada wajah-wajah yang tertunduk menyesal. Makanya betul begitu, Pak. Besok saling melaknat, saling menyalahkan itu. Ya, makanya al-akhilla siapa akhilla? Khalil, siapa Khalil? Kawan dekat, kawan baik, kawan akrab. Hari itu jadi musuh, saling melaknat, kecuali yang bertakwa. Jadi orang-orang itu ada yang nyalahin moncone, Pak. Ya Allah, saya itu tadinya baik, jadi guru gara-gara teman saya ini. Ada rakyat yang nyalakan siapa? Pemimpinnya itu. Begitu pemimpinnya dimasukkan ke dalam neraka itu, laknat mustaha. Orang-orang saling melaknat, ya Allah, ati-ati faminal adab. Ya Allah, gara-gara dia saya tersesat itu. Ya, makanya nggak benar Pak, mantap derek simpan itu, mantapnya dari ilmu, ya, dari kebenaran itu baru benar itu. Fanatik kepada kebenaran itu sudah benar itu. Tapi nek fanatik kepada tokoh yang nggak jelas itu, yang mau janji-janji itu, Pak. Nah itu semuanya itu besok berlepas diri semua. Ya, makanya orang-orang muntah marah semua. Ya Allah, hati di fakta. Untuk orang itu biar kecil kasih berlipat-lipat dari kami adabnya. Mereka yang menyesatkan kami. Ya, makanya malaikatnya mengatakan likullim di'fun walakin la ta'lamun. Tidak usah ribut, tidak usah geger. Masing-masing dilipat gandakan adabnya oleh Allah, tapi kalian tidak mengetahuinya. Jadi begitu Pak, tidak ada orang kok bisa menanggung dosa orang lain. Apalagi janjikan terus melu aku selamat dunia
akhirat ya. Gak ada ya. Jadi semua besok berlepas diri ya. Maka wajah yang tertunduk itu yang mana? Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. 'Amilatun, mereka yang sudah bekerja keras susah payah di dunia. Jadi dia sudah merasa Pak, sudah kerja keras, sudah kumpulkan amal, sudah merasa baik di dunia itu, nasibah, semuanya sia-sia. Kenapa? Tidak punya iman. Ya ini ya. Amilatun nasibah taslana hamiyah, sudah bekerja keras di dunia masih dibakar oleh api neraka. Nah, ada kisah yang melandasi nanti dibahas pas bahas surat manusia insyaallah tentang ayat ini ya. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghubarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajah siapakah? Wajah-wajah yang penuh debu, wajah-wajah yang menyesal, wajah-wajah yang saling melaknat, menyalahkan. Mereka adalah kafaratul fajarah. Kafarah siapa? Mereka yang kafarah, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya. Kalau bahasa Al-Quran, kafir itu ada dua ya. Surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu dua, kafir ahli kitab ya, dan musyrik. Musyrik itu ya ahli kitab jelas di ayat itu Yahudi dan Nasrani. Mereka kafir ya menurut Al-Quran. Adapun mereka meyakini kami punya juru selamat, lakum dinukum waliyadin ya. Tapi Muslim meyakini kafir siapa? Yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, maka kafir. Itu secara definisi. Ulaika humul kafar, mereka itu besok yang akan menyesal. Maka orang kafir itu sudah dihinakan sejak di padang mahsyar. Baru kumpul di mahsyar itu mereka sudah kelihatan banget, wajahnya sudah muram, sedih. Bahkan sebagian oleh Allah dibalik kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala ya. Jadi besok di padang mahsyar itu manusia dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang wajahnya gepeng, nggak ada dagingnya. Nabi ditanya, itu siapa ya Rasulullah? Mereka orang mampu yang pekerjaannya meminta-minta. Jadi saya ngemis-ngemis wajahnya gepeng maksud di akhirat itu ya. Ada yang mereka ditancapkan bendera di atasnya. Ini adalah seorang yang curang. Mereka siapa? Goyar manal, dia yang geser patok tanah. Nah, itu ada bahasanya itu. Jadi yang curang ya, mentang-mentang tetangganya belum dibangun, kaplingnya dipotong 1 meter kali berapa gitu. Wah, itu besok nggak tobat, itu ada hisabnya pada hari kiamat. Ada lagi yang istrinya 2 nggak adil, mengkleng besok di hari kiamat itu Pak ya. Jadi apa namanya, ini dibangkitkan dalam keadaan mengkleng ya Pak, miring gitu ya. Jadi ini kesenangan ibu-ibu baik gitu, makanya jangan berikan gitu ya. Itu tentang hari kebangkitan ya. Begitu mengerikannya, dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ya. Fajar, siapa fajar? Fajar itu adalah fujur, fajir, orang yang banyak dosa. Ini bisa disebut juga usatul muwahhidin. Orang Islam yang banyak dosa itu bisa disebut fajir. Mereka fasik ya, orang-orang yang banyak maksiat. Ini tentu mereka akan dibagikan sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu tentang hari kiamat dan kejadian setelahnya. Ini bukan untuk hanya jadi kabar informasi, tapi untuk diimani. Berarti apa yang terjadi besok itu tergantung yang kita lakukan hari ini. Maka siapa menanam amal soleh, insya Allah menuai
pahala kebaikan dari Allah. Terutama diingat 7 golongan yang tidak merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, Pak. Rajin ke masjid, setiap saat ada suara adzan mendatanginya, itu termasuk golongan yang Allah jadikan tidak merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Baik, alhamdulillah selesai. Berarti ini tadabbur surat Abasa. Ya. Kalau berdasarkan urutan turunnya surat, berikutnya adalah surat Al-Qadar. Tapi karena Al-Qadar ini pernah saya bahas pas Ramadan, saya lewati. Berikutnya setelah Al-Qadar adalah Asy-Syams. Urutan turunnya surat berdasarkan urutan turunnya, bukan urutan di mushaf ya. Berarti pekan depan insyaallah tadabbur surat Asy-Syams itu tentang wa nafsi wa masawwaha, ya, tentang bagaimana Allah menciptakan jiwa dan kecenderungan masing-masing pada kebaikan dan keburukan. Kita akhiri dengan qafalatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.